Halo bosku, kembali lagi di channel Era Mobile. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada salah satu brand tertingginya Tecno, series tertingginya yaitu Tecno Camon 40 Pro 5G ya. Yang dimana Tecno Camon 40 Pro 5G ini launching pada bulan Maret 2025 kemarin ya. Di sini kita akan membahas beberapa kelebihan dan kekurangan daripada Tecno Camon 40 Pro 5G ini. Kalian pasti penasaran, seperti yang digadang-gadang untuk handphone ini sama sekali tidak memiliki kekurangan. Apakah benar ya? Di sini kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu ya. Yang pertama ini kita akan membahas kelebihan daripada desain untuk handphone Tecno Camon 40 Pro 5G ini ya. Untuk tampilan desainnya dia memiliki menggunakan desain swan neck ya. Lumayan estetik untuk desainnya. Dia menggunakan seperti lekukan leher angsa ya, unik dan estetik. Gimana nih menurut kalian nih? Dan untuk desainnya dia memiliki proteksi ketahanan atau IP ketahanan yaitu IP6869 ya, dimana dia bisa tahan dari air dan debu. Dia bisa bertahan pada kedalaman air 2 meter dalam waktu 30 menit ya. Itu salah satu kelebihan dari handphone Tecno Camon 40 Pro 5G ini. Selanjutnya untuk kualitas layarnya, untuk layar dengan dia sudah menggunakan layar jenis AMOLED dan cerah ya. Untuk refresh rate-nya juga hingga 144 Hz. Sedangkan perlindungan untuk layar Tecno Camon 40 Pro 5G ini yaitu menggunakan Gorilla Glass 7i ya. Lapisannya ini mampu melindunginya dari goresan atau retakan akibat terbentur ya. Apalagi buat yang sering taruh handphone di saku celananya, ini bisa ini karena sudah menggunakan perlindungan Corning Gorilla Glass 7i ya. Dengan refresh rate yang sudah lumayan tinggi 144 Hz, ini bisa salah satu alasan kalian ya untuk memudahkan teman-teman pada bermain game, untuk multitasking atau teman-teman yang suka scroll video. Dan untuk kelebihan selanjutnya yaitu Tecno Camon 40 Pro 5G ini dia menggunakan 2 speaker atau stereo ya yang berbasis Dolby Atmos. Nah, dengan stereo speakernya yaitu suara yang dihasilkannya juga cukup imersif ya. Apalagi Tecno Camon 40 Pro 5G ini sudah didukung dengan teknologi Dolby Atmos ala-ala bioskop. Suaranya yang dikeluarkan terasa surrounded atau seimbang ya. Jadi aktivitasnya seperti menonton film atau bermain game jadi terasa lebih menyenangkan nih teman-teman. Nah, kelebihan selanjutnya daripada Tecno Camon 40 Pro 5G ini yaitu kameranya ya. Kameranya terbaik untuk kelas mid-range ya. Resolusi kameranya di 50 megapiksel, akan tetapi di 50 megapikselnya dia sudah menggunakan sensor Sony LYT700C ya teman-teman ya. Jadi untuk kameranya sudah bagus banget. Nah, kalian bisa lihat hasil kamera dari Tecno Camon 40 Pro 5G ini sudah lumayan jernih ya. Nah, ini adalah hasil kamera dari Tecno Camon 40 Pro 5G. Dan untuk kamera ultrawide-nya beresolusi 8 megapiksel. Untuk kamera ultrawide-nya ini cocok banget untuk pemotretan lebih banyak objek ya, atau kalian suka foto beramai-ramai, ini sudut pandangnya akan jadi lebih luas ya. Dan kamera utamanya juga sudah beresolusi 50 megapiksel ya. Ada fitur autofocusnya serta eye tracking ya untuk di kamera selfie pada Tecno Camon 40 Pro 5G ini. Kamera utamanya dan kamera
depan pada Tecno Camon 40 Pro 5G ini juga sudah beresolusi dapat merekam video hingga resolusi 4K atau 30 fps nih teman-teman. Dan juga dia sudah ada fitur stabilizernya ya pada kamera videonya di Tecno Camon 40 Pro 5G ini. Untuk kelebihan selanjutnya pada Tecno Camon 40 Pro 5G ini, dia sudah menggunakan sistem operasi Android 15 ya, dan dia sudah didukung pembaruan software sampai 3 tahun. Selanjutnya dia memiliki banyak fitur AI yang canggih ya. Dan untuk kelebihan terakhir pada Tecno Camon 40 Pro 5G ini, dia memiliki kapasitas baterai yang super besar, yaitu 5200 mAh awet untuk penggunaan seharian ya. Jadi untuk kekurangan pada Redmi Note 14 Pro 5G ini hanya pada di chipsetnya yaitu downgrade dari seri sebelumnya ya teman-teman ya. Sedangkan untuk seri sebelumnya pada Tecno Camon 30 Pro 5G ini dia lumayan menggunakan chipset yang cukup tinggi dari Tecno Camon 40 Pro 5G. Dan untuk pengecasannya juga dia downgrade dari seri sebelumnya, dimana untuk seri sebelumnya menggunakan pengecasan cas charging dengan 70 watt. Sedangkan untuk Tecno Camon 40 Pro 5G ini hanya di 45 watt saja ya teman-teman ya. Untuk Tecno Camon 40 Pro 5G ini juga dia tidak memiliki port audio jack ya, atau kabel untuk menggunakan audio jack. Dan dia juga tidak memiliki slot micro SD untuk memperluas memorinya. Nah, itu tadi beberapa kelebihan dan kekurangan pada Tecno Camon 40 Pro 5G. Mungkin ada yang ingin teman-teman tambahkan dari kelebihan dan kekurangannya, boleh banget ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk channel YouTube ini. Terima kasih, bye-bye.